سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Untuk hari ini kita akan tahsin surah Al-Lahab, atau ada nama lainnya yaitu Al-Masad. Tadi kita sudah contohkan. Sekarang kita akan bahas satu persatu dari ayat surah Al-Lahab ini. Kita juga akan praktekkan bagaimana bacaan yang kadang keliru dalam membacanya, ya. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Perhatikan di sini sudah masuk, ada yang panjang sekali, ada juga yang dengung, ya. Di awal kata tabbat, ingat ba-nya ditekan, tasydid, tab, ditutup bibir, tab. Kemudian bat, ada huruf ta yang sukun. Nah, ini ta yang sukun harus lebih jelas bunyi hamsnya, sifat hamsnya. At. Nah, tapi jangan juga berlebihan, over, ya, sehingga bunyinya bukan lagi hams tapi rakhawah. Tabbat yada, bat yada. Nah, ada yang over seperti itu, berlebihan. Cukup ditekan, bunyi hamsnya akan otomatis keluar. At, tabbat. Ya, seperti itu. Kemudian di kata yada ada mad tabi'i. Yada dua harakat, tapi karena bertemu dengan hamzah, ya, bertemu dengan hamzah setelahnya yada a, ya. Maka jadinya di sini mad jaiz munfasil, ya. Karena beda kata, yada dengan abi, maka mad jaiz munfasil. Panjangnya menurut riwayat yang kita pakai itu 4 sampai 5 harakat. Yada abi. Nah, abi di sini 2 harakat mad tabi'i, ya. Kemudian lahabin ada ba berharakat kasratain, tanwin bertemu dengan waw, maka jadinya mad, jadinya idgham di gunnah. Jadi bukan lagi lahabin, tapi dimasukkan ke waw, didengungkan. Lahabiu. Ingat 2 harakat dengungnya. Kemudian terakhir ada huruf ba bertasydid dan dia sukun karena waqaf. Jadinya dia lebih besar qalqalahnya. Kalau menurut guru saya namanya qalqalah akbar, ya. Selain ada sugra, kubra, ada qalqalah akbar. Yaitu di akhir kata, kemudian dia bertasydid, ya. Watab. Nah, jadi bukan watab, tapi watab. Nah, di apa namanya, dirapatkan bibirnya, watab. Kita ulang. Tab, ya. Tabbat yada abi lahabin watab. Seperti itu, ya. Kemudian di ayat kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Di sini ada huruf mim mad tabi'i tapi bertemu hamzah lagi sama tadi posisinya, jadinya mad jaiz 4 sampai 5 harakat. Di sini ada huruf ghain. Ghain itu sifatnya selain isti'la dia juga rakhawah. Dia ngalir, ya.
Jadi tidak boleh agna, ya tidak boleh. Tapi tebal kemudian ngalir. Agna, tidak boleh agna. Itu jadinya syiddah atau kuat, tapi dia ngalir. Pas dimatikan agna, jalan suaranya. Agna. Kemudian anhu itu ada izhar halqi, nun mati bertemu ha, jelas nunnya anhu. Nah, jangan lama. Anhu. Nah, tidak boleh. Dia izhar halqi. Cara bacanya jelas tanpa dengun. Jelas nunnya an. Kemudian hu, anhu. Nah, jelas tanpa berdengung. Kemudian maluhu, dua harakat mad tabi'i. Maluhu wa ma kasab. Nah, di sini banyak beda dengan yang ayat 1. Kalau ayat 1 bertasydid, ini tidak bertasydid. Jadinya kasab. Nah, kalau sughra, ya besar. Kalau yang tadi sebelumnya akbar, lebih besar ya karena bertasydid. Ulang. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kemudian ayat ketiga, sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Di sini ada huruf sad yang sukun, isti'la ya. Yas. Ya, enggak usah yaus. Ya, biasa ya. Yas. Yang terangkat adalah pangkal lidah sehingga dia tebal. Ya. Kemudian ya-nya dia tidak tebal. Jangan ikut ke sad. Nah, kesalahan biasa di sini ketika orang baca ayat ini, ya-nya ikut tebal. Sayos lo, bahkan lamnya juga ikut. Nah, di sini yang tebal hanya huruf sad. Jadi huruf ya sebelumnya dan huruf lam setelahnya itu tidak tebal. Yasla. Jangan sayoslona. Ah, tidak boleh. Harus dia terbuka. Ya, sad tebal, yas la-nya terbuka lagi. Sayasla, ya. Kemudian na mad tabi'i, dua harakat na, ya. Kemudian ro-nya tanwin. Ron. Tanwin, ya. Tapi karena bertemu huruf dzal, dia jadinya ikhfa. Samar-samar ke huruf dzal. Nah, dzal tempatnya di ujung lidah bertemu ujung gigi atas. Jadinya sayasla naran ron. Jadi samar-samar. Jangan langsung rapat ke dza. Ron. Enggak, tapi dia samar-samar. Ron dza. Nah, nanti disebut dzal baru dirapatkan. Jadi di samar-samar dulu ke makhraj ra, makhraj huruf dzal. Naron dza baru dibaca. Kemudian dzata lahab sama banyak qalqalah kubra di akhir, tapi tidak bertasydid ya. Di sini ada kesalahan, kadang orang baca sayasla naron dzatal hab. Dimatikan biasanya lam. Ini menurut pengalaman di lapangan, ada yang baca dzatal hab. Dzatal. Padahal lamnya di sini berharakat fathah. Talahab, ya, seperti itu. Kemudian banyak ingat qalqalah. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Lanjut. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Jadi sini mimnya ingat dia sifatnya tawassut, antara tertahan suara dengan terlepas. Jadi jangan juga terlalu kuat. Wamro, tapi dia ngalir sedikit. Wamro. Nah, tapi jangan juga dengung. Wamro. Nah, tidak boleh. Wamro. Jadi ada jeda sedikit itu untuk menampilkan sifat tawassut dari huruf mim ini ketika sukun. Wamra'atu. Ya. Ingat ro-nya tebal. Atuhu ham. Ingat ada mim tasydid di huruf mim. Ham ditahan dua harakat. Hamma. Kemudian sama tadi di akhir ada huruf ba qalqalah kubra ya.
وامرأته حمالة الحطب. Hatab. Nah, di sini juga hati-hati di huruf ha. Jangan ikut tebal ke huruf to. Hatab, tapi hatab. Hatab. Seperti itu. Fi jidha hablum mim masad. Nah, di sini perhatikan ada beberapa yang dengung. Kadang orang tidak mendengungkan. Kemudian ada qalqalah sughra di tengah hablum. Nah, setelah hablun ada tanwin, huruf lamnya bertanwin lun karena bertemu mim jadinya idgham bigunnah. Dimasukkan ke mim, tidak terbaca lagi bunyi tanwin tapi langsung ke mim. Hablum. Kemudian didengungkan 2 harakat hablum. Kemudian min lagi, nun sukun bertemu mim lagi ya. Jadinya bukan lagi min. Tidak terbaca lagi nunnya. Jadinya mim masad. Mim masad. Nah, kemudian dalnya terakhir ada huruf qalqalah ya. Masad terpantul. Kemudian sinnya jangan panjang ya. Mim masad, bukan masad. Karena ada juga yang biasanya baca panjang. Masad. Itu tidak panjang di situ ya. Langsung ke dal sukun qalqalah. Nah, di sini ujung-ujung dari surah Al-Lahab ini adalah huruf-huruf qalqalah. Jadi harus dipantulkan semua ya. Walaupun ada di ayat 1 itu lebih besar pantulannya karena bertasydid. Kita baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.